Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan audit operasional atas pengelolaan persediaan dagang pada CV Arta Duta Motorindo Surabaya. Kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Bintang Rasya Nugraha, lalu ada Arida Fatihah, Gio Putri, Salma Anggraini, Risma Mati Khofifah, dan Jody Kurniawan. Table of contents yang pertama ada pendahuluan, lalu kedua profil perusahaan, ketiga landasan teori, keempat metode penelitian, kelima hasil dan pembahasan, dan yang keenam kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Aktivitas operasi organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila seluruh karyawan pada semua bagian operasional perusahaan dapat bekerja sama dengan baik. Salah satu bagian operasional perusahaan yang memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan adalah fungsi pengelolaan persediaan barang dagangan. Sehingga fungsi ini perlu dilakukan audit operasional. Pengelolaan persediaan dinilai penting untuk dilakukan audit operasional karena persediaan barang dagangan merupakan aset lancar perusahaan yang nilainya cukup besar dan membutuhkan modal kerja yang besar pula. Profil perusahaan CV Arta Duta Motorindo. CV Arta Duta Motorindo merupakan perusahaan dagang yang didirikan pada tahun 2016 oleh Bapak Chung Adrian. Perusahaan ini beralamat di Jalan Kedung Cowek 226A, Surabaya. Sebagai perusahaan dagang, CV Arta Duta Motorindo hanya memasarkan produk saja dan tidak melakukan produksi atas barang jadi yang dijualnya. Adapun barang yang dipasarkan oleh CV Arta Duta Motorindo merupakan barang-barang aksesoris untuk berbagai jenis sepeda motor yang ada di Indonesia. Barang-barang tersebut berasal dari brand TDR, YSS, dan Takegawa. Landasan teori. Audit. Definisi menurut Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association, audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jenis. Audit dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Untuk audit operasional adalah pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur, operasi standar, dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan. Proses bisnis. Secara garis besar, proses bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk bisnis. Aktivitas tersebut akan memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga mampu memenuhi tujuan bisnis. Ketentuan tersebut dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi bisa saja memaksimalkan sebuah proses yang terjadi pada saat itu. Setiap proses pasti memiliki tujuan, tugas, dan peran yang berbeda-beda, tetapi tetap pada satu jalur dan tujuan yang sama. Tujuannya adalah mengembangkan visi dan misi perusahaan ke arah yang lebih baik. Jenis. Yang pertama, proses primer. Proses primer adalah proses yang berkaitan dengan operasional sehingga menghasilkan nilai produk. Ada 3 tahap dalam proses primer, yaitu yang pertama produksi, marketing, pelayanan kepada pelanggan. Jika bisnis telah mengikuti 3 tahap tersebut, mudah bagi pebisnis untuk menawarkan produk kepada pelanggan. Yang kedua, proses sekunder. Dalam proses ini yang terjadi bukan penambahan nilai, melainkan bagaimana menyiapkan lingkungan yang mendukung proses primer. Proses dukungan harus berjalan selaras dengan proses operasional perusahaan. Yang ketiga, proses manajemen. Ketika memasuki proses ini, adanya keterlibatan pengawas hingga pemantauan dari segi manajemen, kemudian pengelolaan hingga manajemen strategi perusahaan harus tepat agar sesuai dengan tujuan perusahaan.
Proses ini juga melibatkan rencana strategis hingga pengelolaan operasional perusahaan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan secara langsung pada sumber data dalam kondisi alamiah. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan data yang dikumpulkan berupa company profile, visi dan misi, perusahaan, struktur organisasi, job description, dan prosedur pengadaan serta pengeluaran barang pada CV Arta Duta Motorindo Surabaya. Berikut adalah kerangka konseptual yang dimulai dari audit operasional, turun ke sistem dan prosedur persediaan barang dagang, lalu ke pengelolaan persediaan, dan adanya rekomendasi perbaikan. Hasil dan pembahasan. Prosedur pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang pada CV Arta Duta Motorindo biasanya dilakukan karena beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi karena stok barang telah mencapai batas minimum stok yang harus tersedia di gudang. Kondisi kedua, pembelian dilakukan atas dasar target pembelian yang telah disetujui sebelumnya dengan pemasok. Dan kondisi ketiga, pembelian dilakukan karena adanya promosi dari pemasok yang dinilai menguntungkan bagi perusahaan. Pada CV Arta Duta Motorindo, pembelian barang dagang tidak dilakukan oleh bagian pembelian, tetapi langsung dilakukan oleh seorang supervisor yang mendapatkan persetujuan pimpinan. Prosedur pengeluaran barang. Prosedur pengeluaran barang adalah suatu proses mutasi pengeluaran barang di gudang. Mutasi pengeluaran barang di gudang ini terjadi karena adanya penjualan kepada customer. Prosedur return pembelian. Prosedur return pembelian adalah prosedur pengembalian barang kembali kepada supplier karena adanya kerusakan pada barang. Kerusakan pada barang yang mungkin bisa terjadi yaitu kesalahan dalam pembuatan seperti kurang lengkapnya bahan baku yang seharusnya dipakai. Kemudian pengembalian barang juga memiliki garansi atau batas waktu yang ditentukan biasanya 1 minggu setelah produk diterima. Pengembalian juga mengharuskan untuk menunjukkan nota pembelian dan penerimaan barang tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Prosedur return penjualan. Prosedur return penjualan adalah prosedur penerimaan kembali dari customer. Customer mengembalikan barang tersebut biasanya terjadi karena barang yang mereka terima dalam kondisi kurang baik, rusak, atau perusahaan salah mengirim barang pesanan mereka. Prosedur subproses paralel. Pemodelan proses bisnis yang berjalan saat ini berdasarkan pada informasi yang telah dikumpulkan dari narasumber pegawai CV Arta Duta Motorindo yang menangani proses transaksi penjualan sebagai dasar pengembangan bisnis proses manajemen dalam proses bisnis transaksi pada penjualan CV Arta Duta Motorindo menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Prosedur proses perulangan. Pada proses perulangan ini terjadi karena database pada CV Arta Duta Motorindo Surabaya akan selalu terupdate secara otomatis mengenai stok yang tersedia. Namun, jika terjadi kesalahan, maka SOP dan proses bisnisnya seperti gambar di bawah, admin akan menghubungi pembeli mengenai ketidaktersediaan barang dan menanyakan tentang penggantian barang. Jika barang pengganti tersedia, admin akan mengubah pesanan dan nama barang sebelumnya. Prosedur verifikasi pembayaran. Langkah pertama verifikasi pembayaran dimulai pada aktor administrator memilih menu upload files, kemudian sistem respon permintaan administrator dengan menampilkan file bukti pembayaran. Setelah list file bukti pembayaran muncul, administrator mengunduh file yang telah diupload. Kemudian sistem respon dengan memberikan file yang ada dalam database sistem. Setelah itu, administrator menyimpan bukti pembayaran dan memeriksa bukti pembayaran tersebut. Apabila pembayaran sesuai, maka barang akan langsung dikirimkan kepada konsumen. Jika tidak, administrator akan melakukan konfirmasi ulang kepada konsumen. Konsumen kemudian mengirimkan kembali bukti pembayaran yang sudah sesuai dan barang akan langsung dikirimkan. Prosedur proses bisnis pengukuran kepuasan pelanggan.
Proses bisnis rekomendasi. Pengisian kuesioner oleh responden non-subsidi dan menggunakan online Google Form. Aktivitas yang berkaitan pada proses bisnis awal adalah menerima kuesioner survei, lalu aktivitas yang ditambahkan ulang atau dihilangkan pada proses bisnis rekomendasi yaitu mengisi kuesioner. Pembuatan laporan. Berikut merupakan prosedur proses bisnis dari pembuatan laporan untuk setiap produk yang terdapat di CV Arta Duta Motorindo Surabaya. Prosedur proses update barang. Pada gambar di bawah menunjukkan mengenai proses input barang yang dilakukan melalui website. Aktivitas awal dimulai dari login menggunakan akun yang dimiliki oleh admin. Melalui akun ini, admin bisa mengakses interface yang bisa mengolah data barang yang ada di database dan menampilkan langsung melalui website. Jika akun sudah divalidasi oleh sistem, maka sistem akan mengambil data yang ada dalam database dan menampilkannya melalui interface yang ada di dalam website. Data yang diolah bisa menjadi dua kategori, yaitu data barang yang akan ditampilkan di halaman produk atau data informasi yang tersedia di beberapa halaman berbeda seperti about, kontak, dan cara membeli. Data akan diubah oleh admin dengan menekan tombol update, di mana sekaligus mengkonfirmasi perubahan yang diinginkan. Setelah itu, sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam database dan kemudian menampilkan data tersebut dalam website yang bisa dilihat oleh pegawai CV Arta Duta Motorindo Surabaya. Dalam prosedur pengelolaan SDM. Dalam pengelolaan sumber daya manusia memerlukan tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, rekrutmen merupakan gerbang awal yang menentukan. Contoh pada CV Arta Duta Motorindo yaitu rekrutmen dimulai dari penentuan berbagai kriteria SDM yang dibutuhkan. Lalu mempublikasikannya di situs resmi CV Arta Duta Motorindo Surabaya dan juga di media massa cetak demi mendapatkan calon karyawan yang tepat dan handal. Yang kedua adalah orientasi. Setiap organisasi memiliki budaya, suasana, prinsip kerja, dan nilai-nilai yang berbeda. Pada tahap ini, diperkenalkan mengenai perusahaan, posisi perusahaan, personel perusahaan, hal yang boleh dan hal yang tidak boleh dilakukan, pekerjaan dan alur pekerjaan secara rinci. Contoh pada CV Arta Duta Motorindo Surabaya, orientasi dilakukan pada masa awal training agar calon peserta training paham tentang prinsip kerja dan nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga, pelatihan. Pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan sehingga dapat terjadi peningkatan kinerja. Ada dua macam pelatihan. Yang pertama, pelatihan keterampilan teknis adalah keterampilan yang diberikan untuk tampil melakukan sesuatu pekerjaan, seperti keterampilan komputer dalam penggunaan cash register pada kasir, dan lain-lain. Yang kedua adalah pelatihan antara pribadi. Pelatihan keterampilan berhubungan dengan sesama karyawan, atasan, bawahan, mitra perusahaan, atau pelanggan. Contoh pada CV Arta Duta Motorindo Surabaya, pelatihannya memiliki perbedaan tergantung kepada jenis bidang kerja. Namun secara umum pelatihan dilakukan selama 3 bulan penuh di lokasi kerja. Lalu penempatan, tahap di mana karyawan yang telah dinilai layak diterima akan ditempatkan kerjanya sesuai divisi yang dibutuhkan. Contoh pada CV Arta Duta Motorindo Surabaya, setelah calon SDM mampu melewati masa training dengan baik, maka ia akan dipilih dan ditempatkan sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dimasukkan. Untuk karyawan CV Arta Duta Motorindo Surabaya yang masih baru, mereka akan langsung dikontrak untuk 3 bulan ke depan. Lalu pemberdayaan, mendelegasikan pekerjaan kepada bawahan dengan pengawasan. Contoh pada CV Arta Duta Motorindo Surabaya, karyawan yang telah melewati masa training, misal kasir, biasanya akan tetap dibimbing oleh senior atau supervisornya selama seminggu. Setelah dia dinilai cukup mahir dan terampil dalam melakukan tugasnya, maka intensitas bimbingan terhadapnya akan dikurangi. Tetapi tidak terlepas dari pengawasan senior atau supervisor. Lalu ada continuous improvement.
setiap hari harus menjadi lebih baik dari hari kemarin. Contoh pada CV Arta Duta Motorindo Surabaya. 2 kali dalam sebulan, kesatuan tim dari pusat datang untuk mengontrol seluruh kegiatan fungsional SDM yang ada di CV Arta Duta Motorindo Surabaya. Kontrol ini bertujuan untuk memantau dan menjaga kestabilan kinerja SDM agar terus-menerus lebih baik. Pembuatan promosi. Pada model prosedur proses bisnis promosi CV Arta Duta Motorindo Surabaya, terdapat beberapa proses. Berikut adalah proses promosi. Yang pertama, membuat brosur yang berisikan berbagai merek produk. Yang kedua, membuat jadwal penyebaran. Yang ketiga, menentukan titik lokasi penyebaran. Yang keempat, menerima jadwal dan lokasi penyebaran. Yang kelima, menyebarkan brosur. Yang keenam, menerima dokumentasi penyebaran brosur. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan audit operasional atas pengelolaan persediaan barang dagang pada CV Arta Duta Motorindo Surabaya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan persediaan barang dagang belum berjalan secara efektif. Maka dari itu, saran dari kami yang pertama, perusahaan melakukan semua aktivitas pengelolaan persediaan barang dagang berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Standar operasional prosedur atas pembelian, return pembelian, dan return penjualan dibuat secara jelas dan tertulis untuk memastikan bahwa semua prosedur telah dipatuhi oleh seluruh karyawan yang melakukan aktivitas tersebut. Saran yang kedua, perusahaan memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas untuk menjamin adanya internal check pada masing-masing fungsi. Saran yang ketiga, perusahaan menggunakan dokumen yang diotorisasi untuk setiap mutasi barang agar kebenaran dari transaksi tersebut dapat dibuktikan. Dan yang keempat, pemilik perusahaan melakukan rekrutmen karyawan berdasarkan syarat-syarat yang diperlukan dari jabatan yang akan diisi. Dan yang kelima, perusahaan memberikan edukasi terhadap karyawan yang terlibat dalam proses atau aktivitas pengelolaan barang dagang terkait dengan tugas dan jabatan mereka, detail alur kerja, dan bagaimana keterkaitan alur kerja tersebut. Saran penelitian merupakan bagian penutup dalam karya ilmiah, yang isinya berupa komentar atau sanggahan yang berguna memberikan suatu solusi atau manfaat kepada karya ilmiah tersebut yang akan berdampak pada penulis karya tulis tersebut, ataupun orang lain seperti pembaca, pemerintah, instansi, tergantung daripada penelitian karya ilmiah tersebut sedang dibahas. Sekian yang bisa kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.